Kemudian kembali ke lokasi kastil Komandan Hemis. Di kantor Komandan Hemis ada Raedrun. Ia baru kembali dari tugas yang diberikan Komandan Hemis. Ia ditugaskan ke kerajaan Holy Empire, dan ia telah berhasil menangkap sign dari kerajaan Holy Empire. Misi sukses. Sekarang ia mau menemui manusia Choi. Ia mau tahu perkembangan manusia Choi. Tapi Komandan Hemis tidak memberitahu banyak hal. Ia cuma memberitahu kalau manusia Choi telah bertambah kuat. Ia sudah sekuat pasukan dapur yang dipimpin Kulkan. Dan sekarang ia sedang bersama Kulkan untuk berburu. Wah, mendengar itu Raedrun jadi senang. Ia merasa rekrutannya tidak mengecewakan Komandan Hemis. Ia sempat khawatir kalau Choi Hyun Seok bakal dimakan sama serigala Bobo. Tapi ia bertahan dan sekarang sedang berburu bersama pasukan bos Kulkan. Mantap sekali manusia Choi. Kamu hebat sekali Raedrun. Aku tidak menyangka kau bisa mengalahkan pasukan kerajaan Holy Empire dan menangkap saintis. Aku merasa kau perlu kenaikan pangkat. Siap komandan, sebuah kehormatan bisa bekerja di bawah komando Anda. Kemudian di situ ada Goblin yang melaporkan sesuatu berita gaswat. Ia memberitahu kalau pasukan dapur yang dipimpin bos Kulkan sedang dalam bahaya. Ada masalah apa bocah kecil? Kenapa Kulkan sedang dalam bahaya? Tanya Komandan Hemis. Si Goblin mengatakan kalau bos Kulkan sedang diserang Ratu Talas. Ia dan pasukannya sedang berjuang hidup untuk menghindari serangan Ratu Talas. Kita belum tahu kabarnya Komandan Hemis. Kita sedang mencari tahu keberadaan bos Kulkan sekarang. Soalnya kita tidak tahu mereka sudah dimakan Talas atau masih hidup. Waduh, gaswat. Raedrun jadi mengkhawatirkan manusia Choi Hyun Seok. Apa dia baik-baik saja? Komandan Hemis malah jadi bingung. Ia padahal sedang menguatkan para pasukan di kastilnya. Malahan sudah dimakan Ratu Talas. Ini tidak bisa dibiarkan, aset berhargaku tidak boleh jadi makanan Ratu Talas. Kemudian di Goa Sarang Talas. Di situ para goblin memakan banyak sekali telur talas. Mereka malah berpesta telur talas. Sampai-sampai membuat bos Kulkan dan Choi Hyun kebingungan. Mereka ngapain sih? Mereka sedang merayakan kepergian mereka segera. Di sini adalah tempat terakhir kita, jadi kita juga harus berulang demi kebangkitan kita di alam baka. Akan tetapi Choi Hyun malah memukul kepala bos Kulkan. Ia nekat melakukan itu karena ia harus menyadarkan bos Kulkan untuk tetap semangat menjalani hidup. Apa yang kau lakukan manusia Choi? Kenapa kau memukulku? Kau harus sadar dari pengaruh buruk anak buahmu bos Kulkan. Kita akan keluar hidup-hidup dari sini. Tolong jangan menyerah. Karena kau adalah bos paling kuat di sini. Jadi semua goblin yang ada di sini bergantung kepadamu. Termasuk aku bos Kulkan. Dan ternyata, buku yang dipegang Choi Hyun adalah buku ensiklopedia monster. Itu buku dari Hero Store yang Choi Hyun beli dengan harga 50 koin hero. Dan di situ ada informasi dari monster Talas. Monster Talas memiliki kerangka luar yang keras. Cara mengalahkan monster laba-laba Talas adalah dengan melukai bagian terlunak dari monster Talas. Telur Talas juga bisa dijadikan senjata seperti bom Molotov. Soalnya telur Talas sangat mudah terbakar. Aku membutuhkan magic apimu, bos Kulkan. Kita akan menggunakan apimu untuk menjadikan telur-telur Talas sebagai bom Molotov. Apa kau siap? Apa itu bom Molotov aku tidak tahu. Tapi aku merasakan percuma manusia Choi, soalnya tubuh Talas dilindungi kerangka keras. Mereka tidak bisa dibakar. Siapa yang menyuruh Anda membakar Talas? Kita akan membakar telur Talas. Kita akan menyerang Talas dengan telur-telur mereka. Hah, benarkah itu? Woi, semua goblin dengarkan aku. Kumpulkan semua telur-telur Talas, kita akan keluar dari sini dengan telur-telur itu. Kalau kalian mau keluar dari sini, kumpulkan telur Talas, jangan dimakan. Kalau kita berhasil keluar dari sini, akan aku buatkan kalian makanan yang enak. Ayolah, jangan kecewa begitu. Akan aku buatkan kalian daging spesial dengan bumbu nikmat dunia. Mendengar itu, bos Kulkan langsung berbinar-binar. Ia ngiler karena ingin memakan daging dengan kenikmatan dunia. Mantap! Ayo kita kabur dari sini, Choi Hyun Seok! Buset, sampai segitunya, Choi Hyun langsung melongo melihatnya. Choi Hyun pun berpidato. Ia menyuruh para goblin untuk membawa 2 telur Talas. Telur itu sangat berguna untuk mereka kabur. Jadi pastikan jangan dimakan. Untuk keluar dari sini, kita membutuhkan skill fire magic dari bos Kulkan. Jadi, jangan lempar sembarangan telur Talasnya. Tunggu aba-ana dariku. Dan sekarang ayo pergi! Teriak Choi Hyun Seok sambil berlari, yang diikuti oleh para goblin dan bos Kulkan. Ketika mereka berlari, mereka sudah dihadang beberapa Talas dewasa. Mereka ada banyak, Choi Hyun langsung bersiap untuk menyerang para Talas dewasa itu. Bos Kulkan diperintahkan untuk melempar fire magic-nya.
Bos Kulkan langsung ke depan dan ia menyiapkan magic apinya. Choi Hyun pun melempar telur talas ke arah para talas dewasa, yang kemudian diikuti fire magic dari Bos Kulkan, yang kemudian meledak! Serangan itu berhasil mengalahkan banyak talas dewasa yang menghadang Choi Hyun dan para pasukan Bos Kulkan. Mereka kembali berlair, tapi ada yang aneh dengan para talas dewasa. Mereka malah berkumpul melakukan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Amrit. Ternyata para talas itu berusaha memadamkan api yang tadi dilempar oleh Choi Hyun Seok. Mereka memadamkan apinya dengan pasir yang mereka bawa. Mereka tidak mau semua sarangnya terbakar habis. Soalnya cairan dan telur yang menempel di dinding sangat mudah terbakar, oleh karena itu, mereka berusaha memadamkan apinya. Tapi semua itu percuma. Para talas kembali dilempari bom molotov telur sama Choi Hyun Seok. Para talas langsung berhamburan berusaha untuk memadamkan api di dalam goa. Jangan berhenti berlari, lempar telur-telur itu, lempar sampai habis. Tinggal sedikit lagi kita akan keluar dari sini. Teriak Choi Hyun Seok. Choi Hyun sekarang masih memiliki satu telur talas, ia masih menyimpan telur talas yang terakhir. Dewi Rachel menunjukkan pintu keluar dari goa itu. Di depan sudah ada cahaya Heronim, cepat berlari ke arah sana. Choi Hyun dan pada pasukan Kulkan berlari melalui para talas dewasa. Ada beberapa dari goblin yang tidak selamat. Dan akhirnya cuma tersisa 2 goblin, Choi Hyun dan Bos Kulkan. Mereka masih berlari menuju pintu keluar goa. Akan tetapi, ketika sedang berlari, Choi Hyun malah panik. Ia panik melihat sesuatu yang besar menghadang di depan pintu keluar. Buset, bahaya. Choi Hyun mulai ragu kalau dirinya akan selamat, karena yang ada di depan mereka adalah Ratu Talas. Monster level bencana yang kekuatannya tidak bisa diukur. Buset, kenapa dia ada di sini? Choi Hyun berdiri lemas. Pelariannya dihadang oleh Ratu Talas. Sial sekali. Kenapa ini terjadi kepadaku? Aku cuma ingin memfungsikan Ichi bosku digunakan selain kencing. Apakah itu sangat susah dilakukan? Manusia Choi, apa kita tidak bisa keluar? Aku merasa bersedih karena tidak bisa menikmati daging bumbu dunia manusia Choi. Sekarang senjata yang tersisa cuma satu telur talas. Tidak ada lagi yang bisa digunakan oleh Choi Hyun selain telur talas ini. Ratu Talas yang melihat itu jadi marah besar. Ia sangat marah karena mendapati Choi Hyun membawa anaknya yang masih telur. Kau sudah melihat akhir dari perjuangan kita, Choi Hyun. Terima kasih karena kemarin kau memberikanku daging bumbu dunia. Aku harap aku bisa merasakannya lagi. Tenang saja, bos. Akan aku wujudkan keinginanmu itu. Woi! Ini anakmu kan? Kalau kau mau mengambilnya, ambillah. Aku sudah tidak peduli lagi dengan anakmu yang masih telur ini, Ratu Talas. Teriak Choi Hyun memprovokasi Ratu Talas. Bos Kulkan malah bingung. Sejak kapan Choi Hyun memiliki nyali sebesar ini? Apa otaknya sudah sengklek? Ratu Talas diam. Ia tidak berani bertindak gegabah. Soalnya itu anaknya yang masih telur. Ia tidak bisa membiarkan siapapun mempermainkan telur tekue miliknya. Telur itu sangat berharga, karena telur itu adalah telur yang akan mengembang misi seluruh hidup semut. Minggir dari jalanku, Ratu Talas? Atau telurmu ini akan aku jadikan bom molotov jika kau menyerang kami. Minggir dari jalan kami. Teriak Choi Hyun Seok. Ratu Talas marah. Ia tidak bergerak. Ia malah mengkhawatirkan telurnya yang dipegang manusia Choi. Ia khawatir kalau telurnya dipecahin sama manusia Choi. Kenapa kau diam saja, ha? Cepat pergi dari jalanku. Ratu Talas tidak mau pergi. Ia malah mengeluarkan skill teriakan menceking. Suaranya keras banget. Sampai-sampai Choi Hyun dan Bos Kulkan kesakitan. Karena melawan, Choi Hyun juga melawan. Choi Hyun membakar telur talas dengan api magic dari Bos Kulkan. Yang kemudian, Choi Hyun melemparnya ke arah dalam goa. Ia lempar sekencang-kencangnya. Telur talas menabrak dinding goa, dan itu menyebabkan ledakan hebat. Tapi ternyata tidak hanya ledakan yang terjadi. Dinding yang meledak malah mulai retak. Dindingnya pecah dan mulai runtuh. Para goblin mulai panik, soalnya dinding goa mulai berjatuhan. Gaswat, di dalam bahaya, di luar juga bahaya. Choi Hyun mulai panik, rencananya gagal total. Ia malah terjebak di mulut goa. Bagaimana ini? Gimana caranya keluar dari sini? Sudahlah bodoh amat, lari bro! Choi Hyun berlari sekuat tenaga ke arah Ratu Talas. Ia sudah gelap mata, yang penting lari dari goa. Tapi ketika lari ada sesuatu yang mengagetkan. Choi Hyun malah naik level. Lah kenapa naik level? Ia tidak mengalahkan siapa-siapa. Kenapa malah naik level? Kenapa kau berdiri di sini, Heronim?
Cepat pergi dari sini sekarang juga, teriak Dewi Rachel sambil menarik rambut Choi Hyun. Dan ternyata, di dalam goa banyak sekali talas yang musnah gara-gara digeprek baru besar. Semua talas yang ada di dalam goa tidak bisa pergi dan keruntuhan baru-baru di dalam goa. Choi Hyun langsung level up berkali-kali. Ia jadi bingung cuman dengan satu buah telur talas bisa menghancurkan semua talas yang ada di dalam sarang goa talas. Mengerikan. Choi Hyun sampai bingung mau berekspresi apa. Mau senang karena naik level secara drastis, tapi ia juga bingung gak bisa pergi karena ditahan oleh Ratu Talas. Ini posisi sulit.